Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Randy Hidayat dari RA4 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 61 12 24 10 125. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Teori Ekonomi yang diampu langsung oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu dasar-dasar ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan. Mengapa pilihan? Karena kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia bersifat terbatas. Inilah masalah utama ekonomi, yaitu kelangkaan. Akibat kelangkaan, kita harus menentukan apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa barang atau jasa tersebut dihasilkan. Dalam ekonomi, kita membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar kita bisa hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan keinginan bersifat lebih luas dan seringkali tidak terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia menggunakan sumber daya, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya kewirausahaan. Karena sumber daya terbatas, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Karena kita memilih satu hal, kita harus mengorbankan pilihan lain. Pengorbanan inilah bisa disebut yaitu biaya peluang. Contohnya, jika kalian memilih kuliah pada malam hari, biaya peluangnya bisa berupa waktu istirahat atau waktu bekerja. Nah, terus prinsip ekonomi juga menyatakan bahwa manusia berusaha memperoleh manfaat maksimal dengan mengorbankan minimal. Produsen ingin untung sebesar-besarnya, konsumen ingin kepuasan setinggi-tingginya, dan pemerintah berusaha mencapai efisiensi agar kesejahteraan meningkat. Itulah dasar-dasar ekonomi yang membentuk cara kita memahami keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Next, materi yang kedua yaitu sejarah pengembangan ekonomi. Pemikiran ekonomi sebenarnya sudah ada sejak zaman kuno. Bangsa Mesir, Yunani, dan Romawi sudah membahas perdagangan, pembagian kerja, hingga pentingnya pertanian. Tokoh Yunani seperti Ekspon mengenalkan konsep efisiensi rumah tangga, sedangkan Aristoteles membedakan antara kegiatan ekonomi yang wajar dan yang bersifat spekulatif. Namun pada masa ini, pemikiran ekonomi belum sistematis, masih bercampur dengan filsafat, politik, dan moral. Memasuki abad ke-16 hingga ke-17, muncullah aliran merkantilisme, yaitu para pendukungnya percaya bahwa kekayaan negara diukur dari banyaknya emas dan perak. Mereka mendorong ekspor sebesar-besarnya dan membatasi impor. Kebijakan ini membuat negara-negara Eropa berlomba memperluas perdagangan dan kolonialisme. Meskipun dianggap terlalu fokus pada perdagangan, merkantilisme membuka jalan bagi lahirnya teori ekonomi yang lebih terstruktur. Pada abad ke-18, muncul aliran fisiokrasi dari Prancis. Salah satu tokohnya yaitu François Quesnay, yaitu memperkenalkan tabel ekonomi Q yang menjelaskan aliran pendapatan dalam suatu perekonomian. Kaum fisiokrat percaya bahwa sumber kekayaan sejati adalah pertanian, bukan perdagangan. Mereka juga mengusulkan prinsip yaitu pemerintah sebaiknya tidak terlalu banyak campur tangan. Aliran klasik menjadi titik penting dalam sejarah ekonomi, dipelopori oleh Adam Smith, khususnya melalui karyanya dalam buku The Wealth of Nations. Adam Smith memperkenalkan konsep invisible hand, yaitu mekanisme pasar yang mengarahkan ekonomi secara otomatis. Yang kedua, pembagian kerja. Yang ketiga, kepentingan pribadi yang mendorong efisiensi.
Tokoh klasik lain seperti David Ricardo dan Thomas Malthus ikut memperkaya teori tentang perdagangan internasional, upah, dan pertumbuhan penduduk. Akhir pada abad ke-19, muncul pemikiran neoklasik, yaitu yang berfokus pada perilaku individu dalam mengambil keputusan. Mereka memperkenalkan konsep utilitas, kurva permintaan, dan analisis marginal. Tokoh antara lain William Stanley Jevons, Kermenger, dan Alfred Marshall. Pemikiran neoklasik inilah yang menjadi dasar banyak model ekonomi modern. Tahun 1930-an terjadi depresi besar. Krisis ini membuat teori klasik dianggap gagal. Lalu muncullah tokoh John Maynard Keynes dengan bukunya The General Theory. Keynes menekankan pentingnya peran pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk menstabilkan perekonomian. Pemikiran Keynes melahirkan era baru ekonomi modern, termasuk teori makroekonomi yang digunakan hingga kini. Itulah ringkasan sejarah perkembangan ilmu ekonomi dari pemikiran kuno hingga teori modern. Semoga membantu pemahaman tentang fondasi teori ekonomi. Baik, lanjut materi yang ketiga, yaitu ada permintaan dan penawaran. Apa itu permintaan? Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa yang didukung oleh kemampuan membeli. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, ketika harga turun, jumlah permintaan meningkat. Hal ini juga terjadi karena konsumen cenderung mencari harga terbaik. Saat memiliki pendapatan yang terbatas, kurva permintaan biasanya menurunkan dari kiri atas ke kanan bawah, sebagai gambaran hubungan negatif antara harga dan jumlah barang. Nah, apa itu penawaran? Penawaran ialah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu diproduksi oleh penjual pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran juga menyatakan bahwa ketika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat, dan ketika harga turun, produsen cenderung mengurangi produksi. Produsen merespon peluang keuntungan akan semakin tinggi harga, semakin besar insentif untuk memproduksi. Kurva penawaran biasanya menanjak dari kiri bawah ke atas. Ketika permintaan dan penawaran bertemu, terciptalah harga keseimbangan, yaitu harga di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pada titik ini, tidak ada kelebihan permintaan maupun kelebihan penawaran. Pasar berada dalam kondisi stabil. Nah, jika harga berada di atas keseimbangan, terjadilah kelebihan penawaran. Sebaliknya, bila harga di bawah keseimbangan, terjadi kelebihan permintaan. Itulah konsep dasar permintaan dan penawaran. Meski sederhana, kedua konsep ini menjadi dasar hampir seluruh analisis ekonomi. Next, materi yang keempat yaitu ada model produksi dan biaya. Produksi bukan sekadar membuat barang secara fisik. Dalam ekonomi, produksi berarti mengkombinasikan berbagai input seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi untuk menghasilkan output yang bernilai bagi konsumen. Model produksi biasanya digambarkan melalui fungsi produksi, yaitu hubungan antara jumlah input yang digunakan dan output yang dihasilkan. Salah satu bentuk umum adalah Q sama dengan F atau L, K, di mana Q adalah output, L yaitu tenaga kerja, dan K itu adalah modal. Fungsi produksi membantu perusahaan memahami, yang pertama, seberapa banyak output dapat dihasilkan dari kombinasi input tertentu. Dan yang kedua, bagaimana meningkatkan efisiensi dengan teknologi atau metode kerja baru. Dalam jangka pendek, terdapat satu input yang tetap, misalnya modal. Saat input tenaga kerja ditambah terus-menerus, output memang meningkat, tetapi tambahan output per tenaga kerja akan menurun. Fenomena ini disebut law of diminishing marginal return
atau hukum hasil yang menurun. Inilah alasan mengapa perusahaan tidak bisa menambah pekerja tanpa batas untuk meningkatkan produksi. Untuk menghasilkan output, perusahaan tentu mengeluarkan biaya. Biaya apa itu? Biaya produksi terdiri dari biaya tetap. Tidak berubah meskipun output nol. Contohnya sewa bangunan. Terus biaya variabel, yaitu berubah sesuai jumlah output, seperti halnya bahan baku atau upah harian. Total biaya adalah penjumlahan keduanya. Dalam analisis biaya, ada dua konsep penting. Yang pertama, average cost, yaitu biaya rata-rata untuk menghasilkan satu unit barang. Yang kedua, marginal cost, yaitu tambahan biaya untuk memproduksi satu unit tambahan. Hubungan antara average cost dan marginal cost sangat penting untuk keputusan produksi. Ketika marginal cost berada di bawah average cost, yaitu biaya rata-rata akan menurun. Namun ketika marginal cost atau melebihi average cost, biaya rata-rata itu akan mulai naik. Nah, perusahaan biasanya itu memproduksi pada titik di mana marginal cost paling mendekati harga pasar untuk memaksimalkan keuntungan. Model produksi dan biaya saling terkait. Produksi juga menentukan berapa banyak input yang diperlukan, sedangkan biaya menunjukkan berapa pengeluaran yang harus ditanggung perusahaan. Semakin efisien proses produksi, semakin rendah biaya yang dikeluarkan. Itulah penjelasan singkat tentang model produksi dan biaya dalam teori ekonomi.